Semalam saya melakukan perbincangan dengan salah satu guru hipnotis Indonesia yang sudah sangat teruji keahliannya. Beliau bernama Mbah Lili ya, atau Mbah Lili Bisa. Jadi ketika beliau sedang chatting dengan saya, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari chatting dengan beliau. Salah satunya bahwa hipnosis atau hipnotis ini bukan sekedar ilmu yang hanya digunakan untuk teknik pengobatan semisal hipnoterapi, atau hanya digunakan untuk kepentingan game atau permainan yang sudah sering Anda tonton, ataupun hanya sekedar untuk melakukan penjualan atau teknik marketing. Namun menurut sejarahnya, hipnosis atau hipnotis ini sudah ada sejak zaman ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi sangat lama sekali. Dari hasil perbincangan dengan beliau, saya banyak mendapatkan hal yang ingin saya share ke Anda sebagai penonton atau subscriber dari Pondok Hipnotis Indonesia, bahwa ketika kita ini mau membuka diri, kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Hipnosis atau hipnotis ternyata di zaman dahulu, zaman kuno ini juga digunakan sebagai senjata untuk berperang. Nah, kok bisa? Tentu pendapat ini akan ada pro kontranya, karena orang-orang zaman sekarang ini beranggapan bahwa ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis ini berkaitan dengan ilmu pikiran. Namun sebenarnya untuk sejarah awalnya, sejarah awal-awal hipnosis ini ada. Hipnosis adalah ilmu batin atau ilmu rasa. Kalau Anda perhatikan, ada yang namanya kata yang sering kita dengar, sering kita baca, misalkan conscious mind atau pikiran sadar. Lalu ada yang selanjutnya adalah subconscious mind atau pikiran alam bawah sadar. Conscious mind adalah pikiran. Kalau subconscious mind itu adanya ada di rasa, ada di batin. Ya, jadi Anda harus pahami ini, bahwa orang-orang yang paham cara menggunakan, memaksimalkan subconscious mind, artinya orang-orang tersebut adalah orang yang mahir di bidang ilmu rasa atau mahir di bidang ilmu batin. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sekarang ini ketika berbicara tentang ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis ini sering masih menggunakan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan pikiran? Kenapa bukan dengan bahasa rasa atau bahasa batin? Entahlah, mungkin agar tetap menjadi sains ya, terkesan ini adalah ilmu yang logis, ilmu yang sains, maka dalam perkembangannya ini masih sering menggunakan istilah-istilah pikiran agar terjaga kelogisannya, agar terjaga saintifiknya. Namun saya pribadi sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau Mbah Lili Bisa ini, bahwa ilmu hipnosis ini ilmu yang menggunakan rasa, ilmu yang menggunakan olah batin, bukan hanya sekedar ilmu pikiran. Maka jika Anda yang menjadi penonton di dalam video ini, tentu saja ada yang namanya pro kontra, dan itu wajar, silahkan. Bagi Anda yang penganut ilmu pikiran 100%, tentu Anda tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini. Tetapi barangkali ada juga para penonton yang sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini, dan itu sah-sah saja. Silakan
semua pendapat 100% di tangan Anda. Saya pribadi sangat meyakini bahwa ilmu ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Contoh yang sangat sederhana, ketika orang-orang yang sudah belajar tentang ilmu hipnosis ini mungkin hanya mengenal 4 gelombang pikiran. Yang paling umum yaitu gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan juga gelombang delta. Namun seiring perkembangan, ternyata saat ini ditemukan juga gelombang-gelombang baru dan nanti akan terus berkembang. Contohnya ditemukan ada yang namanya gelombang gamma, dan juga ditemukan gelombang lainnya hipergamma, epsilon, dan masih banyak gelombang-gelombang lain yang mungkin Anda baru mendengar dari video ini. Namun ketahuilah bahwa pada saat ini para ilmuwan sudah melakukan penelitian dan sudah melakukan uji cobanya, dan diharapkan kedepannya akan ditemukan lagi gelombang-gelombang pikiran yang sebelumnya belum pernah terdengar atau belum pernah terpikirkan. Sekali lagi, ini menandakan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Tinggal bagaimana Anda mensikapinya. Apakah Anda hanya berpuas diri dengan apa yang sudah Anda dapatkan, apa yang sudah Anda pelajari saat ini, ataukah Anda berani memilih untuk tetap terbuka dengan mindset Anda, terbuka dengan pikiran Anda, agar Anda bisa mendapatkan hal baru yang saya yakin akan membantu Anda di dalam perkembangan ketika Anda belajar suatu keilmuan. Oke, semoga hal ini bisa membuat Anda menjadi lebih semangat lagi untuk terus belajar dan lebih membuka diri Anda lebih lebar lagi agar Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang baru lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video Mas Nuk berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih.